Dia terpleset masuk ke dalam air keras itu, terendam dari kaki sampai perut, melepuh, ya? tangan semua. Dan dia sadar dalam keadaan? Sadar. Itu nggak bisa dibayangin. Kita berjuang bantu TKI ya 1, 2, 3 bulan. Tiba-tiba di masa terakhir ada yang masuk ngaku-ngaku. gitu. Terus saya dari pihak pemerintahan saya disuruh mundur paksa. Dan kata-kata yang saya terima, saya bikin kaget. Saya nggak mau lah kalau untuk kayak begini, saya maunya yang menghasilkan uang aja. Terus saya dipaksa take down status saya. Kita nggak butuh validasi. Iya. Tapi tadi paling nggak kita itu dihargai gitu, perjuangan kita. Politik itu bukan masalah soal kekuasaan, tapi bagaimana kita memanfaatkan posisi dan kedudukan kita untuk sesuatu kebaikan. Intinya itu. Yang ini, kenapa ini dia? Dia kecelakaan kerja. Di Taiwan ya? Iya, di Taiwan. Salah satu PMI kita di Taichung. Dia pabrik itu masuk ke, karena bagiannya memang di bagian air chrome. Air chrome itu air keras ya, buat ngerendam besi. Oh, biar mengkilat gitu ya? Iya, itu. Dan hari itu nggak tahu kenapa, mungkin karena kurang berhati-hatinya dalam bekerja atau lagi ada banyak pikiran, dia terpleset masuk ke dalam air keras itu, terendam dari kaki sampai ke perut, terus sebagian cairan ada kan otomatis di perut kena. Nah itu semua kulit melepuh pasti, melepuh, bakar ya. Tangan semua. Dan dia sadar dalam keadaan. Sadar. Berarti dia sadar, dia masih luar biasa. Itu nggak bisa dibayangin. Dia naik dari itu, baju sudah hilang semua. Oh, baju udah kebakar semua. Iya, ya? kebakar kulit. Dan apalagi kulit nih. Ya, kulit sudah. Ini kejadiannya kapan, Pak? Sekitar 4, kalau saya nggak salah ingat 4 Desember kisaran 2024 ini. Ya, 2004, akhir tahun 2024. Oke, dan masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi sama PMI-PMI kita di Taiwan, dan ini adalah Mbak Alena. Mbak Alena adalah sahabat saya juga, sahabat Miss Uni juga. Ini adalah aktivis pemerhati PMI, TKI yang ada di Taiwan. Ya, dan ini kita akan bicara lagi soal masalah-masalah yang terjadi dengan kasus-kasus kecelakaan, kasus-kasus sakit dan macam-macam yang Mbak Alena ini banyak sudah bantu. Kemarin kita juga baru pulangkan juga ya dua jenazah dari Taiwan. Saya bersama-sama Mbak Alena, Miss Uni, teman-teman yang di Hong Kong, ada Mbok Cikrak, ada banyak macam-macam. Kita patungan sama-sama. Kita pulangkan 2 jenazah yang sudah sampai di Indramayu dan di Madiun kemarin. Surabaya. Baru bulan puasa kemarin. Betul. Dan kalau yang kasus ini kita bahas satu-satu, Mbak ya. Kalau yang kasus ini apa nih, Mbak? Ini masih Mas Andi Kristanto tadi yang masuk ke air keras tadi. Ini kan polisi kepala dibungkus ini. Masuk ya. Itu tuh kulit kepala diambil, ditransplantasi ke bagian anggota tubuh yang masih bisa diselamatkan. Oke, terus kita lihat kasus yang berikutnya ya. Kemarin juga kita sempat waktu Mbak Alena pulang ke Indonesia nih. Iya. Kita sempat video callan. Iya, benar. Itu Mbak ada di Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah, Solo Karanganyar. Ada Mas Wawan ya? Ya, ada Mas Wawan. Yang udah berhasil dipulangkan sama Mbak Alena ke Indonesia ya? Betul. Dan itu kasusnya kenapa waktu? Karena baru nyampe 3 hari di Taiwan. Tiba-tiba pembuluh darah pecah, bagaimana tuh? Ya, dia kerja datang hari keempat ya. Berarti Jumat datang, Sabtu Minggu libur, terus hari Senin itu kan dia kerja hari pertama. Dia kerja hari pertama itu jam 8 kerja kan, dikasih kerja sama itu, kamu kerjain ini karena anak baru pasti ini selesai nanti laporan. Dia jam 9 selesai, dia mau laporan, dia pingsan. Kondisi pingsan itu kita otomatis kan dari pabrik manggil ambulan. Di mana kau ini? Di Changhua. Iya, di Changhua. Terus manggil ambulan karena kondisi waktu memang berhenti jantung kalau oksigen tidak tersuplai dalam jangka waktu 15 menit akan terjadi mati otak. Gitu. Jadi posisi dibawa ke jauh. Sebenarnya jauh dibilang enggak, cuma kan pasti di atas 15 menit. Iya, benar. Nah, sampai rumah sakit, kondisi Mas Wawan sudah benar-benar reaksi otak nggak ada, kosong, jantung berhenti total. Jadi Mas Wawan saat itu tuh dia hidup dari mesin. Oksigen paru-paru itu mesin yang hidupin. Ini kejadiannya kapan? Mas Wawan sekitar bulan apa ya? Saya masih agak lupa. Tahun kemarin. Tahun kemarin semua. Cuma sebelumnya Mas Andi itu belakang. Yusuf dulu yang kecelakaan lalu lintas. Habis itu Yusuf saya tangani sebentar. Mas Wawan masuk. Oke, kita bicara Mas Wawan dulu. Terus Mas Wawan ini habis itu masuk ke rumah sakit. Kondisinya koma karena dia hidup dari mesin. Pihak para medis nggak mau mencabut alat itu.
pihak agensi nggak mau, jadi kita sama agensi kerjasama, kita datangkan orang tua biar tidak ada penyesalan. Oke, orang tua didatangkan dari Jawa dari Tengah, Indonesia, ya ke Taiwan. Taiwan. Kerjasama sama pihak PJTKI, Jadi agensi. PJTKI-nya bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Karena ini ya kita bicarakan PMI-PMI yang prosedural ya, yang iya, legal iya, yang iya, masuk secara iya. resmi ya. Betul Oke, sekali. makanya itulah betul pentingnya kita bekerja di luar negeri secara resmi. Harus. PJTKI dan agen-agen berangkat itu harus tanggung jawab. Betul. Oke, diberangkatkan oleh PJTKI orang tuanya ke sana. Ya. Oke, ya, lanjutnya. Dia itu terus diberangkat ke sana, melihat kondisi orang tua yang sudah seperti ini, kita minta ke dokter, kasih waktu. Biar dia ada waktu sama anaknya gitu loh. Itu udah hampir tidak mungkin tidak sembuh mungkin ya? Dari pihak kedokter itu udah tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Udah lumpuh total ya? Iya, lumpuh total. Terus Bapak datang dari 3 hari dikasih kesempatan dokter, terus masih nggak tega dengan keadaan beliau. Dikasih waktu 7 hari. 7 hari kebetulan saya ada, terus itu kan naik banget ini, naik banget. Banyak pengamat dari pihak Taiwan sendiri, warga negara sana, ikut bersimpati dengan kasus ini. Mas Wawan dapat bantuan dari seseorang penting lah di Taiwan. Orang Ini Taiwan anak, nih. ya harus diselamatkan. Gitu, karena dari sini kita udah ada harapan. Saya kasih itu ke Bapak ya, ke Bapaknya. Bapak harus seperti ini arahnya. Gimana caranya biar Mas Wawan itu sembuh? Karena udah benar-benar dia di ICU-nya VIP, di khusus buat Mas Wawan sendiri, bukan yang itu gitu. Karena ada di sini kita terus berusaha, pihak kedokteran juga. Dan alhamdulillahnya setelah Mas Wawan 3 bulan, Mas Wawan itu udah nggak sadar ya, udah nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa apa? Nggak bisa. Ya. Mulai ada reaksi. Itu dari, kan kalau di Taiwan ada itu arak ya dipasang di otak, itu ketahuan dari 0,04, 0,13 ada perkembangan. Iya, ada perkembangan. Setelah orang tuanya datang ya? Iya, setelah kita itu saling berusaha, saling itu juga pastilah dari semua doa teman-teman atas siapa ada yang tembus ke langit ya gitu. Itu di sini sebuah keajaiban karena memang dokter Taiwan udah angkat tangan dengan para medis maju itu loh, negara yang itu. Saya terus terang, saya pernah datang ke rumah sakit Taiwan, lu nengok ada yang sakit cancer, ada PMI yang pada sakit tuh. Memang di sana rumah sakit sana tuh luar biasa hebat. Iya. Dan mereka benar-benar bertanggung jawab, walaupun event itu bukan warga negara mereka, itu adalah warga negara Indonesia yang bekerja di sana, mereka tangani dengan baik. Dan itulah pentingnya juga kalau berangkat luar negeri harus resmi, ada asuransinya. Jadi kalian mau biaya berapa miliar, berapa puluh miliar juga ditanggung. Ya, ditanggung dulu. Kalau kalian berangkat tidak resmi, mau minta tolong sama siapa? Betul, ya kan? betul. Oke, lanjut, Mbak. Terus? Ya, terus dari kejadian itu Mas Wawan ada perkembangan, mulai membaik. Karena tujuan saya ada di situ itu bukan sekedar waktu, tapi pendampingan mental pihak keluarga. Daya di Indonesia menyambungkan alat, kita jadi alat menghubungkan gitu. Karena nggak semua kayak Bapak setelah itu kita nggak mungkin ngasih tahu Bapak ini loh seperti ini. Akan membuat Bapak tambah down. Kita gimana caranya beliau di sana bisa menemani tiap hari sehat, ya kan? Masuk rumah sakit terus kan. Terus itu ada keistimewaan sendiri. Sebenarnya ICU cuma setengah jam. Dia dikasih waktu jam 10 sampai jam 5 sore. Karena ini VIP ya? Ya, enggak, bukan karena memang Bapaknya dari Indonesia ke Taiwan. Takutnya, takutnya takdir berkata lain gitu. Biar benar-benar Bapak sama nemenin. Ya, sama itu. Tujuan saya di situ gitu. Pendampingan pihak keluarga dari di Indonesia. Kalau istri kan harus tahu. Dia nanya, Bu Alena, itu suami saya itu seperti apa? Saya katakan terus terang. Karena seorang istri harus tahu, kamu juga harus siap gitu. Baik apa buruk harus diterima gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa jangan kita memberi harapan terlalu berlebihan tapi hasilnya nihil gitu loh. Ya, terus saya kasih tahu kalau orang tua enggak. Saya enggak berani karena pas kejadian ibunya juga sempat drop masuk rumah sakit karena memang ada riwayat darah tinggi. Jadi kan kita aktivis sosial di sini, tugas kita itu bukan sekedar ke sana apa numpang pansos gitu, enggak, tapi betul-betul dari keluarga yang itu semua kita harus bisa handle, harus itu orang tua ke sana bawa HP kan kadang nggak bisa buat telepon video call, jadi harus ke sana. Jadi HP saya selama di sana dipakai buat itu nguping keluarga kan dalam kondisi koma yang bisa membangunkan dia itu tuh justru orang-orang terdekat. Panggilan ini terapi yang alhamdulillah udah saya pakai untuk beberapa orang ya jatuh dalam koma. Suara istri, suara anak gitu loh. Mampu membuat mereka bangkit. Ada respon. Iya. Ibaratnya di sini. Terus akhirnya membaik.
mulai latihan nih dilepas apa? Alat bantu. Bisa nggak stabil nggak berapa hari gitu? Stabil karena paru-paru lama kondisinya tidak bisa berfungsi, otomatis kan ada penumpukan dahak. Dilakukan operasi. Kalau harus disedot terus kan? Itu disedot udah sampai iritasi. Tabung itu udah terus jadi dia dilubangin. Salah satunya itu. Di tenggorokan. Iya, terus akhirnya dilubangin. Keputusan sebenarnya saya nggak setuju, tapi kalau itu yang terbaik ya sudahlah. Terus setelah dia stabil, kondisi Bapak di sana juga kita udah perpanjangan visa lagi. Nggak bisa kan kalau udah itu terus kita rundingan. Bapaknya tinggal di mana? Di agent, karena perizinan kalau orang tua dari Indonesia ke Taiwan kan asuransinya kita harus ngajuin nih. Ini orang tua jalannya kemana-mana, cuma harus boleh melewati jalan itu. Iya, karena nggak bukan boleh. buat wisata. Iya, nggak boleh. Jadi nggak boleh dibawa jalan-jalan kemana. Kalau ada apa-apa nanti nggak masuk ke asuransi beliau, gitu kan kita nyadari banyak. Jadi harus seperti apapun agensi perannya tetap harus kita saling berkoordinasi lah, gitu loh, berkoordinasi. Terus akhirnya intinya dia sembuh. Ya, bisa dibawa pulang dengan kondisi kalau dilihat yang kemarin terus bisa naik pesawat, alhamdulillah aman. Duduk apa tidur itu? Tidur ya. Berarti sama kayak waktu kita pulangin Lilis ya dari Malaysia ya. Iya. Kondisinya kemarin Miss Yuni pas di sana itu Lilis itu kan buat menyemangati Mas Wawan. Dan Mas Wawan itu mulai ngerti, diajak bicara, bereaksi. Dia bisa nangis mungkin nggak tahu karena nggak bisa bicara ya, jadi bereaksi. Tapi dia ngerti omongan kita kan? ngerti di sini udah benar-benar. Terus karena di sana untuk perawat profesional yang pegang Mas Wawan satu harinya itu kisaran 1,5 juta biaya. Nah, pertimbangan dari ini semua dengan apa yang Mas Wawan bakal dapat kalau dipertahankan di Taiwan mungkin cuma bertahan 6 bulan itu uang. Gitu loh. Kenapa kita pertimbangkan udah kita lanjutkan pengobatan di Indonesia itu bisa mungkin 6 sampai 10 tahun ke depan. Uang itu gitu loh yang untuk didapat. Uang asuransinya. Ya. Dikasih berapa waktu itu kemarin? Totalnya berapa, nilai nominalnya saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, cuma tapi BPJS nggak di Indonesia? Ada BPJS langsung turun. Oke, dan ini juga mungkin ada kasus Lilis ya. Kasus Lilis adalah waktu yang tahun lalu bulan Februari saya pribadi pulangin ke Indonesia dalam keadaan dia juga sudah tidak mungkin sembuh. Ya, pada saat itu kita bolak-balik ke Malaysia sampai 3 kali dan akhirnya berhasil kita pulang, tapi harus dalam keadaan tidur juga. Kita mendatangkan 3 orang dari Indonesia dan 2 orang tim medis yang menemani perjalanan dari darat sampai laut sampai pesawat pulang ke Jember pada saat itu, dan itu udah nggak mungkin sembuh. Dan abis itu ternyata kemarin awal bulan puasa kemarin saya terima video Lilis udah sembuh jalan. Nah ini nih kita lihat. Nanti Lilis kita janji kita akan datang ke sana ya. Saya sama Miss Yuni akan datang ke sana ya. Terima kasih juga Miss Yuni udah memberikan informasi soal Lilis ini nih pada saat itu. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, betul sekali. Mas Wawan ini kemarin pas ditengok dia sempat kan video call sama saya ya. Iya. Dia sempat bereaksi. Bereaksi. Dan Miss Yuni karena udah pengalaman dari Lilis, terus ada yang siapa lagi satunya itu, Mas kamu pasti bisa sembuh. Itu tuh sugesti yang kita tanamkan biar dia semangat untuk. Oke. Sebelum kita beralih ke kasus siapa lagi Yusuf ya? Yusuf ya yang itu kecelakaan lalu lintas. Saya mau tanya, Mbak Alena ini sebetulnya di Taiwan ini sebagai apa? Awal dulu apa? Saya itu sebenarnya cuma saya datang dari Indonesia itu saya itu perawat. Oh, dulu perawat. Ya, saya ingin nyoba medis di Taiwan ya. Perkembangan medis di luar negeri seperti apa sih gitu. Bagus kan? Bagus. Terus ternyata garisnya saya kenal sama suami. Jadi nikah orang Taiwan. Iya. Terus tiba-tiba sekarang jadi aktivis, pemerhati, pelindung PMI di Taiwan tuh gimana cerita? Karena saya lihat gini, saya banyak beberapa tahun ini berkenalan dengan orang-orang yang memang pemerhati PMI, tapi yang berteman sama saya awet tuh biasanya orang yang benar-benar pemerhati pelindung bener. Iya. Bukan yang ada tanda kutip ujung-ujungnya cuan atau cari duit. Karena saya orang yang gitu biasanya udah nggak akan bergaul sama saya tuh, udah jauh tuh. Saya emang orang yang bergaul sama saya adalah orang yang benar-benar niatnya nolong orang gitu. Iya, betul. Bukan nyari duit, nanti memanfaatkan keluarga, mintain duit atau segala macam. Nah, Mbak Alena tuh gimana akhirnya bisa di sini gitu? Kalau saya karena memang berapa tahun terakhir kan saya usaha saya memang
di itu. Saya buka toko Indo ya, toko Indo. Di Taiwan ya? Iya, di daerah Taiwan. mana nih? Di daerah Changhua Lukang. Changhua Lukang. Oh, saya Iya. belum pernah ke Changhua, nanti kapan? Nanti kalau ada itu Iya. pasti ke sana ya. Iya, iya. Wajib. Terus itu apa? Dari banyak kasus di lingkungan saya. Di lingkungan intinya bisa di sana tuh nikah dengan orang Taiwan. Ya, betul. Saya nikah dengan orang Ketemu Taiwan. di mana? Di satu rumah sakit. Dia ke koordinator ya, koordinator kepala bagian gitu. Oh, Cinlok. Iya, Cinlok. Cinlok. Sebenarnya sih takdir ini. Iya, terus Takdir. akhirnya menikah di sana. Menikah. Dari tahun berapa di Taiwan dulu awalnya datang ke Taiwan? Saya kalau tidak salah 89. Oke, menikahnya tahun? Tahun 2001. Kenapa kita baru kenal belakangan ini ya? Karena memang saya enggak. Iya. Sebelumnya itu, maksudnya aku ya. Saya itu bantu lama. Cuma banyak apa sih? Kalau dulu Taiwannya sebelum Miss Uni datang, itu tuh banyak orang yang merasa suhu dan cupu. Gitu. Iya. Di saat orang lain sudah itu, kita berjuang membantu TKI ya 1, 2, 3 bulan. Tiba-tiba di saat masa terakhir Ada yang masuk. Terus saya ngaku-ngaku. Nah, biasa banyak kayak gitu. Iya, terus iya. saya dari pihak pemerintahan saya disuruh mundur paksa gitu loh. Tunggu. Jadi pihak pemerintahan menyuruh Mbak mundur. Padahal Mbak yang udah nolong dari awal. Dari awal. Setelah itu dikatakan, Mbak Alena mohon maaf ini kasus sudah dipegang kita, jadi Mbak Alena mundur. Di sini. Mundurnya gimana? Ya gitu, mundur dari kasus ini gitu. Ya, di sini satu terus gitu. Waktu itu sih saya berpikirnya oke lah, nggak apa-apa ya. Berarti tujuan saya membantu mereka yang udah terbantu. Terus itu mundur. Dari situ saya udahlah, saya membantu sesuai kemampuan saya, ranah saya, nggak usah minta tolong siapa-siapa. Toh selama ini saya bisa. Selama ini saya bisa. Ya udah seperti ini, saya juga nggak mau besar di medsos. Saya nggak mau semua orang tahu siapa saya, tapi saya terus bekerja. Cuma beberapa tahun terakhir, dari 3-4 tahun yang lalu, Mbok Cikra itu. Iya, Mbok Cikra. Mbok Cikra itu kan nomor 1 di Taiwan ya. Mulai ngejar terus, naik. Kayak gitu. Mei itu panggilan. Iya, Mei itu dia itu kan karena terbiasa dipanggil Mbok. Jadi dia malah manggil saya Mei yang adik gitu, intinya gitu. Terus apa, kamu naik gitu. Aku enggak lah Mbok, aku gini aja. Enggak bisa kalau kamu kayak gini. Nanti larinya salah sasaran, dan ada kasus yang benar-benar salah sasaran. Waktu kejadian ada 2 orang tahun kemarin, tenaga kerja wanita, nyampe Taiwan 4 bulan, mereka melahirkan di rumah majikan. Oke, jadi hamilnya di Indonesia nih. Ya. Nah ini yang nggak tahu kenapa bisa lolos ya gitu. Pas screening ya. Nah di situ ada orang-orang, mereka minta tolong karena nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Itu sekedar diajak live streaming, diviralin. Habis tapi itu nggak ditolongin apa-apa. Tidak. Dan yang paling menyedihkan kondisi si ibu itu sendiri. Dia sampai pakai kaos dipotong menjadi softtek. Ngeri nggak? Saya merinding loh ini. Sampai saking dia nggak punya uangnya. Emang nggak punya uang, dia baru 4 bulan masih potongan. Tiba-tiba dia sendiri nggak tahu kalau hamil. Tiba-tiba ngerasa dibawa ke rumah sakit. Yang satu sempat di UGD, yang satu benar-benar diranjang majikan lahiran. Iya, itu sampai nggak punya apa. Kalau saya kan gini. Dan keluar dari situ pasti kan? Iya, kok bisa sih kalian tidak bergerak untuk membantu si ibu dan anak ini dulu? Cuma masalahnya udah viral sampai kemana-mana gitu. Siapa yang viralin pada saat itu? Ada. Tapi tidak ditolongin? Tidak, karena dia kan di Indonesia. Iya. Di Indonesia dengan gini, ya saya nggak suka. Dia viralnya pas live stream gitu. Kok kayak pas ngicilik nggak ngajak saya? Pas apa? Icilik, ngerti nggak? Maksudnya melakukan hubungan seksual, kenapa nggak ngajak dia saya? ngomong begitu? Iya, ada kata-kata di sini, terus aku di sini saya nggak bisa. Kalau saya terus-terusan begini, benar-benar salah sasaran. Mereka cuma jadi ladang, cuman benar-benar nggak terbantu. Dari situ baru saya mulai benar-benar naiklah pelan-pelan gitu. Si Mbok Cikra tahu lah siapa saya dan selama ini saya bekerja seperti apa, gitu. Dari situ, ya karena memang seperti bilang Miss Yuni bilang, benar-benar panggilan jiwa. Kalau enggak dari situ, karena kita mengorbankan waktu buat keluarga, tenaga, uang kita sendiri, ya kan? Semua hampir terkuras kan kalau untuk 1 orang saja. Sampai itu selesai, sampai benar-benar pulang. Karena saya terbiasa seperti ini, saya nggak bakalan naik, viral, saya tinggal. Sama saya. Saya juga pengen kalau saat saya nolongin orang, saya bukan cuma pengen viralin, tapi kita tolong orang itu semaksimal mungkin. Iya. Terlepas nanti juga andai kata itu berhasil atau nggak berhasil, mending kita udah maksimal. Betul, iya kan? betul. Nggak cuma viralin tinggal gitu kan? Iya, jangan cuma gini loh, yang viral terus naik.
terus medsos, iya mereka punya medsos. Kenapa saya emang saya nyari uang bukan dari medsos. Jadi kenapa saya tekankan enggak, saya enggak nyari uang dari sini. Dan saya bisa membantu mereka semua juga bukan dari ini gitu loh. Kalau saya sekarang ada di posisi ini karena saya pingin mereka tidak lagi mencari orang-orang yang benar-benar nggak ngebantu cuma sekedar seperti itu. Di sini. Terus salah satunya saya makin tua, ya kan? Saya harus menabung untuk akhirat saya di negara kan Taiwan bukan Muslim. Ya, saya harus benar-benar berjuang untuk suatu saat tua ini tuh tabungan akhirat. Kalau bagi saya Muslim. Kan? Saya Muslim. Dan untuk tabungan akhirat saya pribadi, membantu mereka itu dengan mereka keterbatasan bahasa, hukum, budaya, terus di rumah sakit harus apa kan? Walaupun di Taiwan masuk ke rumah sakit di cover semua, tapi kan ada yang nggak tercover. Nggak tercover itu tuh biaya yang tidak tercover. Iya, jadi kalau saya datang pertama kali masuk ke ICU pasien A, pasti saya nanya apakah saya butuh naruh uang di sini dulu. Deposit. Iya, deposit. Jadi buat itu kalau nggak butuh, kan ada agent udah naruh, pabrik udah naruh gitu. Ya udah berarti enggak. Terus kalau itu pihak keluarga yang harus kita itu benar-benar di sini kayak saya ngobrol sama Miss Yuni. Itu nggak bisa Mbak Elena, itu benar-benar harus panggilan jiwa dari Mbak Elena itu sendiri. Kalau nggak orang luar benar-benar nggak bakalan. Tapi kenyataan gitu loh, kenyataan kita minta tolong sama teman yang sama, mau nggak kita ayo donasi buat ini pas almarhum Andi kan memang teramat sangat susah, ya kan. Dan kata-kata yang saya terima, saya bikin kaget, gitu. Apa kata-katanya? Saya nggak mau lah kalau untuk kayak begini, saya maunya yang menghasilkan uang aja. Itu, jadi kalau itu kamu jangan ngajak saya gitu. Aku, oh ya udah mohon maaf aku kan gitu, berarti tahu kan nggak semua benar-benar. Terus Miss Yuni data itu saya cerita ya memang benar, emang seperti itu. Ya gitu. karena sebenarnya gini sih, kalau emang kita mau nolongin orang, ya kita tidak menolongin orang keluar duit ya, jangan mengharapkan duit itu balik ya kan. Nggak. Ibaratnya Ya, justru kalau saya prinsip saya nih Mbak ya. Kita mungkin sama punya prinsip. Saat kita menolong orang kenapa? Karena kita punya anak dan cucu yang nanti mungkin suatu saat butuh pertolongan. Balasannya di anak-anak cucu kita. Iya, betul sekali. Bukan untuk kita sekarang. Kalau saya sekarang buat apa sih nyari duit dari sini? Terus terang bukan sombong, duit saya sudah banyak. Iya. Gitu kan? Dari podcast nih, terus terang aja jujur nih. Nih Mbak Lena nih, kalau boleh saya kasih tahu ya. Kan banyak orang yang bilang, Uya Kuya nyari AdSense. Nih saya kasih tahu nih. Nih. Uang podcast saya cuma 2.200 US dollar. Artinya 30 juta doang. Dengan podcast yang saya buat setiap hari, ya kan? Yang karyawan-karyawan saya, uang produksi saya aja mungkin lebih dari 60 juta. Iya. Nggak nutup buat ini. Nggak nutup. Coba kita lihat dari konten-konten ya. Misalnya nih, konten kita yang konten PMI terakhir ya. Iya. Nih, jadi biar kita sama-sama bisa tahu nih. Apakah kita, orang-orang kayak kita nyari duit nih. Yang berita ini nih, yang Uya Kuya dan aktivis PMI pulangkan 2 jenazah WNI di Taiwan. Ya, ini yang Mbak Alena juga ikut serta dalam donasi ya. Nah, kita lihat nih. Berapa sih rupiah yang didapat dari konten ini? Biar orang tahu revenue. $13, Mbak. Cuma $13. $13 berarti 250.000. Iya. Ya kita ngulangin itu kan biayanya 170 juta satu. 170 juta. Ya bukannya kita mau ria, cuman kan ibaratnya biar meluruskan orang-orang bahwa kita tuh orang-orang kayak kita membantu orang tuh tidak mendapatkan feedback yang seimbang dengan dari sosmed kita nggak ada nih. Kita coba di zoom deh. Nih. Ini ya nanti di ini aja deh di capture ya. Nah, kurang lebih orang-orang kayak kita tuh ya janganlah ibaratnya sakiti perasaan-perasaan kita ini dengan lo cari duit di sini, lo cari. Betul. Ini duitnya nih. Tuh Mbak Alena udah lihat sama sekali ya. Duitnya ini $13,60 yang kemarin kita mau. Nggak ada urusan sama duit di situ ya kan? Iya, nggak ada. Iya, tapi kadang-kadang suka juga mendapatkan omongan sinis dari. Pasti ada. Iya, apa kalau Mbak Elena apa? Kalau saya ya dari Allah pansos ya kan, kayak gitu. Terus mau pingin ikut-ikut itu ya biar jualannya itu ikut itu. Padahal sama sekali loh tanpa ini saya itu sudah benar-benar matang bisnis saya sebelum itu kayak Mbak Cikra ini ngomong di sini, Mbak Cikra yang ngajarin online siapa? Saya yang ngajarin. Karena dia dunia ini bukan ngandalin ya itu harus ada benar-benar terus ya itu yang mematahkan itu dari pihak pemerintahan. Nah coba kita cerita nih karena biar bagaimanapun itu saya kan di DPR RI ya. Ya. Nanti kalau misalnya ada oknum pemerintah yang mempersulit atau mungkin ini nanti biar saya tegur. Ya coba kira-kira apa kejadian apa misalnya. Jadi saya juga bisa dengar nih. Yang
yang kasus Mas Yusuf itu. Oke, Mas Yusuf ini yang kecelakaan ya berarti Ya ya? ini yang terakhir yang masih hangat sekali di Oke. kepala saya di hari Lebaran pertama, iya kan? Hari Lebaran pertama dari saya bangun dari pagi, kebetulan sih saya pulang ke Indonesia niatnya mau ibadah bener-bener biar khusyuk, nggak taunya data bulan mau perempuan ya udah. Terus saya ingat tanggal 1 kan PR saya ada Yusuf, tanggal 1 harus mediasi nih sama pihak Oke, kita penabrak. ceritain dulu nih, Yusuf ini kecelakaan. Ya, Mas Yusuf ini kecelakaan. Dia sekitar 6 bulan ini ya, berjalan pokoknya udah 6 bulan ini tanggal 7. Ditabrak ya, tabrak lari ini. Nggak tabrak lari, dia ada kan yang menghubungi pihak penabrak. Iya. Cuma kalau di Taiwan kan harus nunggu yang pihak penabrak apa yang sadar BAP dulu. Nah, yang satunya harus nunggu benar-benar bisa di BAP. Iya. Mas Yusuf kan dari masuk rumah sakit sampai sekarang terus di rumah sakit. Dalam keadaan? Sekarang udah sadar. Iya, Waktu tadi pertama nggak kali sadar ya? koma, dia ada koma 1 bulan di rumah sakit. Sadar dari komanya, nggak bisa bicara. Saya sampai sama dokter, dokter, apa dia kena saraf bicara? Iya. Kenapa diajak ngomong nggak ada reaksi sama sekali, cuma pelilak-pelilik kayak gitu loh, terus ngamuk, ini ditendang semua, itu ditendang semua. Itu apa? Dokternya bilang kemungkinan juga ada. Kita observasi sambil jalan. 1 bulan koma, terus mulai sadar. Dia sadar. Ini Gini, Mbak Elena ngurusin inilah. saya ngurusin dari awal, Iya. dari saya tahu. Tanpa itu saya masuk sendiri ke ICU nyari ini, ngasih itu ada butuh deposit uang nggak? Saya nggak kenal loh mereka siapa, iya kan? Cuma ada panggilan itu untuk anak ini, jadi saya ke sana. Saya dampingin, saya cari karena saya nggak menemukan keluarga, saya posting naik tuh. Ya kejadian. Habis itu istrinya telepon saya, sempat apa? Ada bentrokan. Dikiranya saya orang yang memanfaatkan keadaan dia. Kenapa naik tanpa izin? Yang saya cari itu kamu Lah, lewat postingan. Orang Mbak kan menolong dia kalau nggak tahu, nggak memposting itu kan nggak tahu siapa Iya, keluarganya kan. iya. Dari situ ketemu terus Iya. karena ada di sini juga sekalian saya bicara ada organisasi-organisasi yang memang memanfaatkan LSM lah, itu saya dengar banyak ya gitu. TKI sakit, musibah, gini ditawarin, mau nggak kita bantuin? Oke, Open donasi. Tapi ujungnya? Bukan ujung, di depan kamu bayar dulu sekian. Terus nanti open donasi tapi dia suruh bayar dulu. Iya. terus nanti dikasih kalau udah pakai rekening organisasi tuh. Terus nanti kalian terimanya cuma sekian persen karena Ada potongan. yang miralin mereka bukan itu gitu. Terus setelah saya jelaskan semua, loh ternyata yang saya cari selama ini itu ibu gitu loh ibu. Ya udah sekarang terima kasih berjalan bareng. Ya itu mulai Mas Yusuf masuk ke ruang biasa, otomatis kan dia harus dijaga sama seseorang yang benar-benar dekat. Dia mengalami gegar otak, Iya. kehilangan sebagian ingatan dia. Terus siapa yang harus ada di situ? Keluarga kan. Alhamdulillah istrinya ada di Taiwan, cuma beda kota. Dia Kerja di Kaohsiung, juga. ya di PRT. Jadi saya yang ngatur. Istrinya kan namanya Indi. Indi, kamu putus kontrak dulu sama majikan. Kan selama putus kontrak ada Iya. waktu 2 bulan tuh. Nanti setelah 2 bulan ini waktu mau habis kita cari job buat kamu. Tapi kamu harus nemenin dia bener-bener. Ibaratnya Iya, iya. gini loh. Orang Indonesia koma di rumah sakit dengan bahasa Mandarin yang dia pas Nggak sehat ngerti, aja nggak bisa- mudeng iya, gitu loh. iya. Kan udah kayak masuk ke hutan belantara ini. Iya, Kesasar, nggak gimana tahu kemana. ngomongnya. Iya. Terus itu kamu harus di sana harus bener-bener kamu yang jagain. Itu dari hari dia mulai pertama sadar ke ruang biasa. Saya di situ, saya yang bantu gantiin popok, dia berak, kencing ngajarin tuh. Iya. Karena kan istrinya nggak bisa, bukan basicnya Perawat, nggak- bukan perawat. jadi nggak tahu. Saya ngajarin cara kasih makan lewat selang. Itu semua di sana nungguin. Nanti kalau pas saya nggak bisa, anak saya dari warung Iya. ya nganter catering, tak suruh mampir gitu loh, nganterin apa ke situ gitu. Di sini, dari sini, terus istrinya harus seperti ini loh, harus seperti ini, harus seperti ini. Terus dari donasi yang saya kumpulkan, tujuannya kan memang untuk hidup selama istrinya nggak ada sana, pekerjaan ini gitu. Nah di sini dikumpulkan, dipegang, sambil saya koordinasi. Cukup nggak sampai di sini masih bisa itu nggak sampai 2 bulan cukup nggak? Alhamdulillah istrinya pinter memanage ini semua. Terus selesai 2 bulan, otomatis kan dia harus kerja. Cari kerja lagi. Karena permit dia habis harus kerja karena memang visanya visa bekerja. Bekerja dia sekarang dijaga salah satu orang, kebetulan dapatnya perawat itu orang Indonesia yang ada lisensi di sana gitu, jaga. Iya. Jaga jadi membantu buat itu. Sebelum istrinya itu tuh benar-benar diterjang buat apa? Terapi. Kamu harus sedikit mandiri karena tidak tahu setelah aku kerja nanti yang jaga kamu siapa. Gitu. Jadi kita terus koordinasi. Harus latihan seperti ini, harus latihan seperti ini. Itu kalau kamu ngomong, kan kadang mengeluh ya, Ibu capek, itu Indi galak kayak gini.
Terus satu, kamu harus dengerin karena masalahnya ini. Yusuf udah bisa ngomong nih ya. Udah, cuma putus-putus. Jadi kalau nggak benar-benar maksudnya apa sih gitu, belum. Bersih pelan-pelan. Belum tapi 100%. Indi sekarang udah kerja lagi. Siapa? Indi udah kerja lagi. Udah, Terus sekarang Yusuf gimana keadaannya jadi? Yusuf sekarang masih di rumah sakit terapi. Tanggal 7 ini masa izin tinggalnya dia habis. Harus pulang berarti? Harus pulang. Iya. Harus pulang. Iya. Jadi, dia udah bisa jalan? Bisa naik dari lantai 1 sampai lantai 7. Udah Pakai latihan gitu ya. Iya. Dan dia udah bisa ngomong lah ya. Bisa ngomong, ditanyain udah bisa. Udah mulai bisa main HP, udah bisa. Karena dia dulunya artis TikTok juga gitu. Malah followernya tinggi. Itu udah mulai itu, cuma ya itu dia nggak, dari pihak pabrik melihat secara langsung, mohon maaf ini dia tidak bakal bisa dipakai lagi. Jadi mau nggak mau harus pulang. Terus yang kejadian tadi itu harus didampingi karena kasus seperti ini kan yang kita ajukan tinggi, apalagi seperti kasus Yusuf. Dia kehilangan masa kemampuan bekerja di usia produktif 30 sampai kalau diikat kan hitungnya 65 65. Di ya? Taiwan kan 65 ya gitu, harus dihitung semua tuh. Artinya dia harusnya dari 30 ke 65 itu bekerja. Tapi karena kecelakaan ini udah tidak bisa mampu lagi. Dan berarti harus bisa kita tuntut orang yang menabrak ini kan? Ya, terus? Iya. Nah, dari sini maksudnya kan makanya kenapa dari pihak pabrik disediakan pengacara itu. Dan saya menghubungi otomatis kan menghubungi pihak KDI ya kan? Karena ya diminta dari pengacara pemerintahan. Saya udah menghubungin, alhamdulillah respon Pak Arief sama Pak Kadirnya bagus. Ya, tapi kan dari beliaunya turun ke orang bawah lagi. Nah, dari bawah ini yang kemarin saya memastikan apakah benar-benar ada pendampingan apa enggak gitu. Ada pendampingan atau tidak? Ya, gitu. Kalau cukup diberitahu saja, tapi dari pihak sana justru mengatakan bahwa kata-kata saya itu menyakitkan. Kata-kata Mbak Elena menyakitkan. Ya, saya itu tidak dipikir kalau itu tuh ya dipikir. Kalau apa nih? Kalau maksudnya ngetik apa-apa gitu tuh dipikir dulu gitu. Jawaban Mbak Elena ya gitu. Padahal di situ tidak ada sama sekali. Saya intinya cuma bertanya apa Mbak Elena ngetik apa? Ketikan saya itu apakah dialihkan ke siapa? Ya kan, ke orang lain dari pihak KD itu ke siapa? Dan besok benar-benar tidak ada. Gitu loh, gitu. Terus yang dari jawab benar-benar tidak ada, langsung dijawab, ya udah kalau tidak mau didampingi, mau kita sudah membantu sebanyak ini, ya silahkan. Terkesan melempar sebuah tanggung jawab ini gitu loh. Padahal ini benar-benar butuh banget pendampingan dari pemerintah. Oke, Mbak Elena sudah telepon lagi Pak Arief belum? Langsung saya itu dari Miss Yuni telepon karena Miss Yuni dengar itu, saya up di grup kita kan, di grup pegiat sosial. Miss Yuni langsung telepon ke Pak Kadir karena hari itu kan Pak Arief kan mimpin salat Id, otomatis kita ke Pak Kadir dan Pak Kadir sih langsung ada permohonan maaf. Kan saya langsung bilang di itu, ini yang bikin saya patah. Terus terang di sini loh, saya dibilang orang yang saya nggak tahu apa-apa, sedangkan saya yang dari dia jatuh, menangani, membantu berjalan, ibaratnya ganti kencing popok ya, dia bukan siapa-siapa saya loh gitu. Itu saya lakukan semua dan orang lain nggak bakal bisa ditanyakan ke istri, ditanyakan ke Yusuf, bantuan entah itu mental, finansial dari saya itu berupa apa, dari mana sampai kemana. Dan apakah selama ini saya pernah membebankan apapun ke mereka? Itu bisa ada saksinya, masih ada juga gitu. Dan akhirnya karena mendapat jawaban seperti ini, saya ngambil keputusan dengan pihak pabrik, ya pihak pabrik yang memperkuat sendiri. Untuk itu kita saling melengkapi, karena tuntutan yang kita ajukan buat Mas Yusuf itu teramat sangat tinggi ya. Sekitar 7 juta NT. 35 miliar. 35 miliar. Akhirnya gimana? Jadi pakai pengacara dari... Tidak ada. Pemerintah nggak? Tidak ada. Karena hari itu kan tidak ada sama sekali. Karena hari itu udah batasnya? Udah, bukan batas tanggal 7 itu batas. Cuma kan mediasi dari pemerintah Taiwan ya. Ada sebelum sidang, itu tuh pasti ada mediasi dulu. Jadi biar diselesaikan di bawah sebelum masuk ke pengadilan gitu. Kalau enggak, mediasi. Ya, ini mediasi keberapa nih? Pertama. Oke. Kapan mediasi kedua dan ketiganya? Mediasi kedua tanggal 11. Tapi tanggal 11 itu Mas Yusuf masih bisa hadir. Dan selanjutnya kasus ini dilimpahkan untuk istrinya yang melanjutkan. Kalau biasanya kan gini, kita mediasi pertama dari pihak kita ngajukan, ya ngajukan dari semua tuntutan itu apa aja, harus tertera sama bukti-bukti ya, termasuk perhitungan perawat di Indonesia selama sekian tahun, itu UMR perawat di Indonesia berapa, kita harus ngajuin semua tuh, hitungannya harus benar. Karena kalau kita udah ngajuin ini angka tidak bisa dirubah lagi.
Oke. Ngerti nggak? Itu harus ditotali semua. Ya harus pasti. Ya, dan nanti pertama mereka ambil semua tuh berkas dari kita. Berkas dari kita dibawa semua, ya kan? Nanti mediasi kedua mereka mengajukan angka yang mereka sanggupi. Oke, dari mediasi pertama kemarin hasilnya apa akhirnya? Hasilnya belum ada kesepakatan, pokoknya Mereka minta apa dari pihak mereka? belum minta apa-apa. Belum, Mereka semua data diminta, dibawa pulang. Hmm. Nanti tanggal 11 mungkin mereka baru mengajukan angka yang bisa mereka mampu. Dan pihak Yusuf mau terima apa enggak. Kalau mau Jadi ini terima, bener-bener sekarang pengacara pakai pengacara siapa jadi? tidak pakai pengacara. Tidak pakai. Tidak ada. Dari PJTKI-nya? Tidak ada. Tidak ada. Untuk PJTKI kita belum nembusin ke sana. Kenapa Mbak Elena nggak telepon saya sih? Kan kita udah kenal pada saat itu ya. Iya. Saya bisa langsung koordinasi ke Pak Arief Sulistyo, saya ceritain permasalahannya, atau saya ke Pak Menteri Pak Abdul Qadir Karding. Nanti apa gimana, karena ini kan Mas Yusuf ini kan PMI prosedural kan, yang berangkatnya legal kan, resmi. Iya, iya. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab dan harus mendampingi ini. Karena Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran itu benar-benar negara harus ada dari PMI sebelum berangkat, ada di sana sampai pulang ke Indonesia gitu. Iya, makanya kemarin waktu saya dari pabrik cari pengacara, saya kan langsung mau Pak Arief. Pak Arief bilang ada Bu, ada pendampingan seperti ini. Iya, saya percaya kenal Pak Arief. Pak Arief harusnya saya ada. juga gitu langsung dari Pak Arief kan ke Pak Kadir, dari Pak Kadir turun ya ke Pak Untung. Ini Pak Kadir siapa nih? Wakil KDI. KDI. Iya, itu. Tuh ini tugas saya ini dari hitungan seperti ini loh, harus bahasa Mandarin, saya harus ke pabrik kan. Ada yang kurang nggak, ada yang itu nggak, semua ini sampai jam 12 malam loh. Saya masih nyari kayak begini nih, ya. Ini UMR untuk nilai perawat itu berapa gaji. Kita UMR-nya Yusuf Indonesia kan dia di Taiwan kan masa bekerja coba boleh 12 tahun. Dia udah 6 tahun. Berarti masih ada sisa 12. Yang 6 tahun itu kita itu UMR Taiwan. Yang jadi 35 itu dipotong 6 tahun kan 29 tahun. Itu dihitung UMR Indonesia. Iya, sampai 65. Ya, gitu. Itu tuh yang kita perjuangkan di sini. Jadi hitungan kan harus disertakan. UMR di Indonesia benar-benar segini loh, di Google itu ada, iya kan? Kita nggak asal ngarang, nggak asal nulis, nggak asal ngetik gitu loh, nggak asal ngetik, kan harus semua disertakan. Oke, tapi setelah Pak Kadir nelpon lagi, itu udah diceritakan nggak Bu akhirnya Pak Yusuf ini tidak pakai pengacara nih? Tidak, karena Pak Kadir bilang, mohon maaf Bu Alena, ini liburan Lebaran. Ya kan, jadi itu udah nggak apa-apa Pak. Insya Allah saya cover sama pihak pabrik. Kita aman kan gini. Untuk setiap kasus kecelakaan harus dalam masa 6 bulan itu harus masuk ke pengadilan dulu. Kita harus laporan ya ke polisian. Kita bakal menggugat mereka kalau ini nanti tidak terjadi kesepakatan. Dan Yusuf tanggalnya mepet, jadi hari itu selesai mediasi pertama kita maju surat-surat dari pihak pabrik, langsung bawa istri sama Yusuf ke kantor polisi melakukan gugatan. Gitu. Kalau saya percaya, karena saya bilang seperti itu karena selama ini pihak pabrik kooperatif banget ya, kooperatif. Saya ngajuin ini, saya malah nggak kepikiran loh dia sampai lembur dia 1 bulan ada lembur segini, itu harus masuk semua selama 6 tahun itu harus dimasukkan semua. Ini salah lagi, kamu hitung lagi ini perawat di Indonesia berapa selama 35 tahun nih gitu, itu dihitung semua. UMR-nya Taiwan segini, UMR itu segini, kan saya nggak mudeng hitungan gaji kayak lemburan berapa jatuhnya itu dari pihak semua. Saya ajukan, gagal lagi, ganti lagi, terus sampai jam 12 malam saya ngerjain punya Yusuf ini. Nah, artinya sekarang sudah terlambat belum kalau belum kita sediakan desak pemerintah juga untuk menyediakan pengacara dari pemerintah? Belum, karena masih ada mediasi kedua. Setelah mediasi kedua ini ada mediasi khusus, harusnya kedua itu harusnya selesai. Setuju apa enggak? Kalau enggak setuju langsung naik ke proses pengadilan ya. Ke proses pengadilan nanti yang menentukan pengadilan nih. Oh, jadi bisa nih pengacara masuk di mediasi kedua bisa ya? Bisa. Oke, nanti habis ini saya izin telepon Pak Arief Sulistyo. Monggo. Ya, nanti di itu. Saya coba, kemarin sih langsung ke Pak Kadir, nggak tahu saya ada laporan naik enggak. Cuma karena responnya yang pertama diserahkan seperti itu saya sama pihak pabrik ya udah seperti ini gitu, keputusan nunggu tanggal 11 ini nanti langsung nggak ada dari pihak pemerintah. Kan maksud saya gini, kalau nggak ada pengacara nggak apa-apa. Orang KDI pakai seragam, ini loh orang pemerintah Indonesia ada bersama TKI kita gitu. Karena ini bukan
Oke. Kasus kecil gitu. Kalau cuma ganti rugi mungkin 10-20 juta ya, kita nggak perlu lah. Iyalah, nggak perlu, itu kita bisa kumpulin duit perlu, juga bisa. Gitu, nggak perlu lah gitu. Kayak selama ini yang saya lakukan mulangin ya. Oh, saya dari ini Pak mohonlah ini didampingin, posisinya agak jauh dari saya. Kalau orang KDI kan memang tugasnya di sini. Berangkat ini mbaknya kena kanker, dia posisi operasi dipaksa buat putus kontrak, kan nggak bisa, ya nggak bisa, harus didampingi. Ternyata kan nggak ada pendampingan sampai dia selesai, sampai dia harus kemoterapi. Sedangkan di Taiwan kalau kemoterapi kan psikis mental harus disiapkan. Segala sesuatu, posisi saya sibuk banget. Saya kasih opsi, Mbak pulang dilanjutkan pengobatan ke Indonesia gimana? Ya kan? Dia udah nggak pegang uang sama sekali. Udah nanti tiket saya itu, yang penting kamu pulang. Nah, inilah. Di sinilah Indonesia harus banyak belajar sama Filipina sebetulnya. Jadi di mana negara Filipina itu sangat melindungi pekerja migrannya. Ya. Saat dia bekerja di luar, dari jam kerja aja dilindungi. Betul. Dan mereka bisa menegur majikan, ya. Ya. Saat majikan melakukan satu hal-hal yang di luar aturan. Dan nanti saya benahi lah insya Allah. Ya, dan saya kan ada di Komisi 9 DPR RI. Nah, itu kenapa? Saya di Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN itu, di Komisi 9 ada salah satunya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Dan sekarang lagi ada perubahan revisi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan saya bersama fraksi PAN itu adalah yang sekarang kita paling getol untuk bagaimana agar perlindungan pekerja migran itu optimal. Dan nanti kita kejar terus lah. Ya. Kita pengen setidaknya kita sama kayak Filipina lah. Betul, bagaimana betul. negara tuh berperan melindungi pekerja migran yang ada di luar, sehingga pekerja migran dimanapun tuh merasa aman. Dan orang tuh kalau pakai pekerja migran di Indonesia tuh nggak semena-mena lagi karena tahu pemerintahnya galak gitu kan. Iya kan benar-benar ada. Apalagi itu janji saya lah nanti saya awal terus ya. Makanya kenapa di sini saya terima kasih sekali ke Miss Uni. Ya. Bisa mengenalkan kita ke Mas Uya Kuya, ya kan? Dari pemerintahan Indonesia ada, ya kan? Dari KDI sendiri sebenarnya untuk Pak Aris sama Pak Kadir itu tuh sudah ada perubahan yang termasuk besar. Saya kenal mereka orang-orang baik kok, ya. Sudah ada perubahan yang termasuk besar dan tapi untuk bawahnya saya gitulah. Mohon kita itu membantu kalian loh. Banyak tugas yang kalian itu nggak bakal mampu di posisi kita. Ya, intinya gini, Mbak. Peran serta masyarakat itu sebetulnya sangat dibutuhkan dari pemerintah instansi apapun. Ya. Kayak saya pribadi pun juga. Saya di sini kadang-kadang mengawal kasus-kasus hukum, kasus segala macam, kasus oknum instansi ini, oknum aparat ini. Janganlah orang-orang seperti saya dimusuhin. Justru kan saya memberikan informasi bahwa di instansi kalian ada orang seperti ini, di aparat ini ada ini, gitu kan ya. Betul. Jadi kadang-kadang saya juga ngerasa kok, Mbak. Saya saat mengangkat kasus apa, saya malah dimusuhin. Padahal kan kita justru membantu memberikan informasi yang mereka pimpinan-pimpinan ini nggak tahu gitu kan. Kayak di banyak lah penegak-penegak hukum yang kadang-kadang oknumnya saya suka angkat di sini gitu kan. Iya, makanya kenapa kebetulan saya pulang ini ya bisa itu dikasih itu. Oke lah, saya itu semua kebetulan Mas Andi itu kemarin kan sebenarnya ada mau tak suruh orang lain yang nemenin Miss Uni. Tapi kan kayaknya nggak bisa, harus saya sendiri yang berangkat ke itu. Ya udah, aku itu tak majuin, terus Miss Uni bilang itu nanti sekalian ke sini. Oke. Ya dari pihak Taiwannya juga sesama tim kita ngomong, "Ya, Bu Alina maju dulu." Jadi buat menguatkan kekuatan kita loh. Sebenarnya ada Mas Uya Kuya sekarang. Otomatis kan kita semakin kita nggak butuh validasi, tapi tadi paling nggak kita itu dihargai gitu loh, perjuangan kita. Cuma seperti kadang-kadang gini, Mbak, orang-orang seperti kita ini kadang-kadang nolongin orang justru malah diomongin jelek. Iya kan, padahal maksud kita baik, ya kan? Diomongin jelek sama orang, inilah itulah ini itulah. Sekarang lo daripada kalau lo nggak berbuat sesuatu, kalau kalian nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah jangan usik-usik kita yang pengen membantu orang, bener gak sih? Betul. Setidaknya kan kadang banyak orang yang banyak ngomong tuh justru dia kan nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Iya kan? Di depan sebelum ini ya, saya pernah melakukan donasi untuk jenazah. Iya. Itu saya ada satu kata-kata yang benar-benar teramat sangat menyakitkan. Kata apa? Apakah itu uang donasi nggak bakal salah alamat? Itu bakal masuk ke rekening pribadi saya. Padahal saya pakai rekening keluarga loh, langsung ya. Di sini rasanya aku gini loh, saya selama ini saya keluarkan aja lebih dari ini, sama seperti yang ya itu. Apa sih yang kita dapat dari ini semua kecuali hitungan kita sama Allah kan, gitu. Kok sampai ada kata-kata seperti ini, dan itu juga sama dari orang pemerintahan itu sendiri. Terus saya dipaksa take down status saya itu saya jawab, tidak usah dikasih tahu,
Di saat ini semua selesai, jenazah sudah sampai ke Indonesia, saya take down. Saya take down karena saya memang nggak butuh. Saya takut juga nanti donasi itu terus meluber kemana-mana dimaafkan orang-orang yang tidak itu. Pasti saya tutup, tapi tidak usah saya didikte untuk seperti itu. Saya harus take down lah, harus ini karena saya menyalahin ini itu dan segala macamnya gitu. Semakin sekarang Miss Yuni datang, kita kan makin bersatu. Jadi makin tahu arah kita. Jadi bareng-bareng terus kayak Miss Yuni, kamu jangan diam karena kalian orang baik itu diam. Jadi orang-orangnya itu yang cuma mau itu doang gitu. Kasihan merekanya. Kasihannya mereka betul-betul membutuhkan di sini. Di sini kan ini ada satu yang dipegang Nita berapa hari yang lalu, perdarahan otak itu. Tadi pagi meninggal dunia. Tadi pagi meninggal dunia. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya intinya adalah itu. Dan kalau saya pribadi, saya di sini kalau kalian mengikuti Instagram saya sebetulnya udah dari 4 tahun terakhir saya juga aktif di perlindungan PMI ya. Jauh dari sebelum saya turun di politik ya. Ya, jauh dari itu. Dan kalau kalian melihat saya sekarang, kebetulan saya sekarang sudah jadi pejabat. Tapi percayalah, saya di sini ya saya akan menjalankan tugas saya sebagai pejabat ya, yang kebetulan ada di Komisi 9 DPR RI, dan juga sebagai saya pribadi tetap saya jalanin loh. Kadang-kadang kan malah justru kebanyakan saya dengan Miss Yuni, saya nggak ada bawa embel-embel apa-apa ya udah iya, Uya. Tapi kalau kadang-kadang kita butuh sesuatu yang memakai kuasa saya dalam saya teleponin menteri, telepon ini, ya itu saya akan manfaatkan dengan baik, bener kan? Betul. Kan keuntungan sekarang saya jadi pejabat kan saya lebih enak telepon kanan kiri. Iya. Ya itu juga nggak salah. Jadi politik itu bukan masalah soal kekuasaan, tapi bagaimana kita memanfaatkan posisi dan kedudukan kita untuk sesuatu kebaikan. Intinya itu. Iya. Ya. Nah, politik itu tidak salah kok. Ya. Betul. Tapi kalau kita memanfaatkan politik itu dengan sesuatu yang baik, kenapa tidak? Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Kapan Amin. kita nanti ketemunya di Taiwan ya? Pasti. Nanti kalau di Taiwan ada tim ini siap. Timbul ya. Hari ini saya pakai seragam karena mereka saya didik untuk melanjutkan di saat saya harus pegang pekerjaan saya sendiri. Timbul mereka harus artinya? Wool itu cuma seikhlasnya. Oke. Itu dari TKI untuk TKI. Mereka bilang itu wool. Itu tuh kan kalau ada itu mengajak 100 gitu. Terus itu nanti digunakan untuk sosial itu sendiri. Dan sekarang mulai itu saya ingin mereka benar-benar besar menjadi itu jadi ranah TKI untuk TKI gitu loh. Jadi mempermudah kedepannya untuk semua. Kan di sana banyak organisasi-organisasi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Elena. Sama-sama, terima kasih banyak. Kita main ke toko Indonya di mana tadi? Jadi di Cangkok Lukang. Saya tunggu kalau di Taiwan pasti. Berapa lama di Taipei itu? Dari Taipei. Berapa lama? Dari Taipei itu 2 jam. 2 jam naik kereta. 2 jam. Enggak, nanti jemput. Naik mobil. Udah ya? nanti jemput itu. Itu dari pihak saya kalau masih aku ke Taiwan pasti ya. Siap. Harus datang ke Lukang, ditunggu sama anak-anak semua. Siap, terima kasih. Di sana itu area industri terbesar dan TKI teramat sangat. Rata-rata apa pabrik? Pabrik semua. Pabrik semua ya. Pabrik semua. Banyak laki-laki apa perempuan yang kerja? Laki-laki, kalau pabrik laki-laki. Banyakan pekerja laki apa perempuan ya? Kalau di area saya laki-laki. Laki-laki. Oke, jadi nanti salam juga, sampaikan salam saya buat teman-teman PMI di sana. Pasti. Kasih komen kalau kalian juga adalah PMI di Taiwan atau dimanapun, kasih komen, ceritakan masalah-masalah kalian, ada masalah apa aja di sini. Dan ini terakhir nih, saya putar lagu yang saya buat teman-teman PMI. Judulnya Berjuta Rindu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.